Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida Nursaada. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Hari ini hijau-hijaunya kayak PKB. Iya, cantik sekali. Mendukung. Baik Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu datang ke Jepara dan sering bersosialisasi di Jepara. Ini sebuah anugerah juga buat kami semua masyarakat di Kabupaten Jepara. Termasuk juga ini sebentar lagi kita menyambut hari yang sangat bersejarah untuk Nahdliyin warga NU, Hari Santri. 22 Oktober ya Bu ya. Dan tentunya ini banyak sekali yang akan atau ingin Ibu sampaikan, terutama kami juga ingin mendapatkan semacam penyegaran begitu Bu, siraman rohani dari Ibu siraman rohani ya. dalam menyambut Hari Santri ini. Bagaimana sih kita harus membawa diri, bersikap ikhlas, sabar, bersyukur, istiqomah, dan selalu tawadhu untuk kita kaum Nahdliyin warga NU di Kabupaten Jepara terutama Bu. Seperti apa itu? Ya, saya memang selalu berada di Jepara sih ya sebenarnya, karena memang ini dapil saya dan rinduku ada di Jepara. Luar biasa. Baik, untuk Hari Santri ya, beberapa hari lagi kita akan peringati dan tentu itu melampaui beberapa istilahnya tahapan sejarah yang tidak pernah kita lupakan. Berawal dari masa-masa sebelum kemerdekaan, itu tentu dalam melawan penjajahan Belanda, Jepang dan sebagainya itu peran para santri dan kiai itu sangat luar biasa. Gitu ya, Bu, ya. Utamanya ketika Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa hubbul waton minal iman. Kenapa harus disampaikan bahasa Arab? Sehingga orang-orang banyak mempersepsikan kalimah ataupun perintah Mbah Hasyim Asy'ari itu sebagai sebuah hadis. Dicari hadis runut sanadnya nggak ketemu, karena memang itu adalah perintahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mencintai agama, mencintai negara adalah sebagian dari iman. Ya, hubbul waton minal iman. Karena bangsa Indonesia berada di negara Indonesia, maka orang Indonesia harus mencintai negara Indonesia itu sendiri. Kemudian adanya perintah dari Mbah Wahab Hasbullah untuk resolusi jihad. Resolusi jihad itu diperintahkan tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, di mana perintah tersebut mewajibkan bagi setiap orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa, untuk ikut serta berperang melawan penjajah. Apapun senjata yang dimilikinya, dengan jarak kurang lebih 7 km kok ada penjajah di situ, dia wajib hukumnya untuk ikut melawan penjajah. Ini perintah resolusi jihad. Karena apa? Karena waktu itu setelah kemerdekaan kan kembali lagi tuh para penjajah datang ke Indonesia. Iya kan? Nah, akhirnya ada perintah itu, kemudian terjadilah yang namanya peperangan 10 November di Surabaya, yang kemudian ada Hari Pahlawan. Nah, itu asal muasalnya adalah perintahnya Mbah Wahab Hasbullah sebenarnya. Tapi selama masa Orde Baru itu ditutup dan tidak dimunculkan dalam sebuah sejarah, tulisan sejarah. Akhirnya ketika para kader-kader Nahdlatul Ulama melalui Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di DPR RI, ya kan, yang di parlemen itu, utamanya Gus Muhaimin Iskandar pernah mengadakan istilahnya napak tilas resolusi jihad, arak-arakan mulai dari Surabaya sampai ke Jakarta, sehingga itu membangkitkan kembali ingatan, kemudian sejarah yang terpendam, yang tidak pernah terungkap, sehingga masyarakat tahu bahwa santri dan kiai itu berada di garis terdepan dalam melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang penting. Baik Ibu, dan sekarang yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai generasi muda, yang tadi sudah Ibu ceritakan, Ibu jelaskan betapa ya ketika itu perjuangan para kiai untuk membela kaum kita, memperjuangkan kemerdekaan luar biasa, dan itu nggak mudah. Sekarang apa sih Bu kira-kira menurut Ibu Ida yang perlu kita lakukan untuk terus memperjuangkan jihad, resolusi jihad itu tadi Ibu? Betul ya.
Sehingga kalau saya boleh menyambung cerita tadi bahwa ketika kemerdekaan sudah dicapai, kemudian ada ontran-ontran kita yang menstabilkan, begitu kan, sehingga berapa ribu ya, bahkan mungkin lebih ya, kiai santri yang menjadi pahlawan yang tak dikenal, yang tidak diketahui identitasnya, mereka menjadi pahlawan syuhada di negara ini. Nah, setelah itu ketika Nahdlatul Ulama ikut mengikuti pemilihan umum pertama kali tahun 1955, di mana pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia, ternyata NU menjadi peringkat ketiga terbesar. Ya, berarti kan ini memang organisasi yang sangat besar yang memiliki basis massa yang kuat. Ya, itu yang perlu kita catat. Nah, yang sedih ya, yang sedih kan ada sukanya, ada sedihnya. Sedihnya itu ketika zaman Orde Baru, di mana NU difusi menjadi satu dengan partai-partai Islam lainnya, menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Itu yang menjadi sedih. Karena apa? Karena organisasi yang besar itu kemudian dijadikan satu. Akhirnya apa? Akhirnya NU hanya sebagai pengumpul massa di bawah. Sementara pengambil kebijakan, pemimpin-pemimpin yang ada di parlemen itu dipegang oleh orang-orang yang notabene bukan dari unsur Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya NU menyatakan hitoh kembali ke perjuangan 1926 karena memang merasa tidak puas pada saat zaman Orde Baru, ya kan? Nah, oleh karenanya itu juga harus menjadi catatan gitu loh. Masyarakat biar tahu, sebenarnya hitoh 26 itu karena NU itu tidak diberikan porsi yang selayaknya di masa Orde Baru. Oleh karenanya setelah Orde Baru tumbang, ya kan? Itu Nahdlatul Ulama secara resmi menerbitkan surat tugas untuk pembentukan partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dari situlah mulai PKB ya menjadi satu-satunya wadah aspirasi warga Nahdlatul Ulama, di mana peran dari PKB ini adalah berperan secara politik mengejawantahkan visi dan misi Nahdlatul Ulama ke istilahnya kebijakan nasional. Nah, yang baru-baru ini kita rasakan adalah terbitnya Undang-Undang Pesantren yang ditandatangani oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo, itu tanggal 15 Oktober 2019. Ya. Masuk ke lembaran negara itu pada tanggal 16 Oktober 2019. Dan tidak selesai dengan itu, karena undang-undang tanpa aturan pelaksana, tanpa aturan-aturan mandatori yang ada di bawahnya seperti peraturan daerah itu tidak semaksimal mungkin bisa dilaksanakan. Dan oleh karenanya semua daerah itu mestinya melaksanakan mandatori pasal yang dari undang-undang pesantren tersebut itu untuk membentuk peraturan daerah. Begitu. Dan ini loh Bu, yang menjadi PR kita semua sekarang, perjuangan yang seperti apa sih Bu? Nah, kalau kita secara umum ya, kita alhamdulillah lah saat ini ya, pemerintah sudah memberikan banyak peluang untuk keberadaan pesantren yang diberikan perhatian. Satu contoh pas saat zaman Covid kemarin ya, mulai 2020 sampai 2022 ya, itu banyak sekali pesantren yang mendapatkan kiriman obat-obatan, terus mungkin sembako dan lain-lain. Itu wujud dari kehadiran pemerintah di dalam melakukan penanganan kasus Covid yang ada di pesantren. Akan tetapi pun itu belum cukup ya. Karena kalau disejajarkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya, pesantren ini masih jauh dari perhatian. Betul. Nah, oleh karenanya alhamdulillah ya, pada akhir tahun 2021 itu kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah itu sudah mengupayakan untuk penyusunan raperda tentang fasilitasi
dan sinergitas pengembangan pesantren di Jawa Tengah. Tapi ternyata mengalami dinamika politik di internal DPR itu yang sangat-sangat luar biasa. Ada penolakan salah satu fraksi, kemudian ketakutan beberapa fraksi untuk melanjutkan itu. Takutnya apa? Takutnya bahwa undang-undang pesantren itu kan inisiasi dari PKB. Iya, iya. Walaupun sudah menjadi undang-undang di mana itu adalah menjadi milik warga masyarakat kita semuanya, ya kan? Akan tetapi ketika di breakdown ke bawah masih ada rasa takut. Kalau nanti ini perda pesantren, ini juga nanti buat alatnya PKB untuk kampanye. Kayak begitu-begitu itu masih takut. Padahal pesantren itu kan milik semua. Bahkan mayoritas masyarakat di Jawa Tengah ya, mohon maaf, jumlah pesantrennya juga sangat besar. Kalau dihitung yang memiliki lembaga pendidikan, madrasah diniyah, TPQ itu ada 10.500 lebih. Nah, kalau itu nggak ada kehadiran pemerintah di situ untuk memberikan advokasi kebijakan yang mensejahterakan mereka, kan kasihan. Iya. Sementara kalau kita lihat masa lampau, yang berperan menjadi garda terdepan perjuangan kemerdekaan itu kan juga para santri. Kenapa masyarakat ini tidak diperhatikan, masyarakat pesantren maksud saya? Kenapa pemerintah tidak hadir untuk memberikan dorongan, dukungan yang maksimal di pesantren juga? Itu juga memberikan penguatan terhadap pendidikan akhlakul karimah kepada bangsa. Atau kalau kita lihat hari ini ya, banyak sekali adanya bullying, kekerasan kepada perempuan, kekerasan pada anak. Itu mau kemana gitu? Kalau peran pesantren dimaksimalkan, itu insya Allah akan menjadi berkurang drastis, gitu ya. Gitu. Dan saya tentu mohon doa dan dukungannya agar perda pesantren, artinya perda tentang fasilitasi dan sinergitas pengembangan pesantren di Jawa Tengah yang disahkan pada tanggal 27 September 2023 beberapa minggu yang lalu, mohon doanya agar itu bisa segera diterbitkan pergubnya dan itu bisa dirasakan kemanfaatannya untuk pesantren-pesantren di Jawa Tengah. Inilah persembahan kami, utamanya dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung penuh terhadap raperda ini untuk bisa diimplementasikan sesegera mungkin untuk kesejahteraan, kemajuan, dan juga pengembangan pondok pesantren di Jawa Tengah. Tadi Ibu Ida sempat menyampaikan bahwa pergerakan-pergerakan dari Partai PKB yang dilakukan, terutama Partai PKB Provinsi Jawa Tengah yang Ibu Ida perjuangkan saat ini, juga banyak yang Ibu Ida sampaikan tentang keluhan-keluhan dari pemerintah. Harusnya mungkin ada yang perlu diperhatikan lagi untuk para santri, terutama di Kabupaten Jepara ini. Dan yang perlu kami tanyakan juga untuk Ibu, sekarang ini sampai sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Partai PKB Provinsi Jawa Tengah terutama ya untuk para santri, untuk Jepara dalam rangka menyambut Hari Santri 22 Oktober yang sebentar lagi tiba ini. Oke, sebenarnya tidak ada secara khusus ya Mbak. Saya ini kan sebagai wakil di Jepara, ini sudah membuka lebar peluang. Pernah saya ketemu dengan Pak Kiai Haris selaku PCNU Kabupaten Jepara. Saya sudah pernah matur, monggo Bapak kalau mungkin ada yang perlu saya bantu untuk mengakseskan program-program hibah dari Provinsi Jawa Tengah untuk baik kepada lembaga pesantren, madrasah diniyah maupun TPQ dan sebagainya, itu sudah saya persilahkan. Akan tetapi lagi-lagi kan kalau tidak ada usulan, respon, itu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karenanya untuk hari ini monggo ya, saya tetap membuka lebar khususnya kepada para pengelola pesantren, madrasah diniyah, TPQ dan sejenisnya, kalau memang menghendaki advokasi ataupun pengawalan
tentang bantuan hibah yang ada di provinsi melalui kami, saya akan selalu siap. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Iya. Dan ini peluang ya bagi kita semua yang karena mengelola saya pesantren. merasa dengan seperti itu hidup saya akan bisa lebih bermanfaat, utamanya untuk ikut melakukan pengembangan di dalam dunia pendidikan khususnya di pondok pesantren. Sejuk dan adem rasanya ya Bu ya. Dan ini bukti perjuangan kita semua. Baik, dari Mbak Dida. Partai PKB, Siap, Mbak Dinda. dari Ibu Ida, Amin. dari kita semua. Semoga Amin. kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala. Rabbal Alamin. Baik Ibu, yang terkini sekarang kami ingin mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan dalam rangka menyambut Hari Santri ini, yang mungkin belum tercapai atau belum terlaksana untuk pergerakan-pergerakan para generasi muda saat ini dalam memperjuangkan NKRI harga mati itu tadi, memperjuangkan para santri, memperjuangkan kaum Nahdliyin NU terutama khususnya di Kabupaten Jepara. Ya. Saya kira dalam rangka Hari Santri saya selalu mengajak ya, khususnya kepada para santri baik di Kabupaten Jepara, Demak, Kudus dan se-Jawa Tengah untuk senantiasa tetap tegar, kuat ya, karena di pesantren itu kehidupannya tidak seperti di rumah. Betul, ya kan? betul. Maka harus kuat untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Itu harus taat dan taklim kepada kiai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus rajin mengikuti segala proses dan tahapan pendidikan yang ada di pesantren. Yang ketiga, tentu jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang didapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya bisa menjadikan insan yang lebih bermanfaat lagi ketika sudah lulus di pesantren menjadi tokoh-tokoh masyarakat di lingkungannya masing-masing. Baik Ibu Ida, terima kasih. Semoga kita bisa selalu terus memperjuangkan apa yang tadi Ibu Dia sampaikan, hubul watan minal iman, resolusi jihad. Dan mungkin sekiranya berkenan Ibu Ida untuk mengenang beliau Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari bernyanyi Yalal Watan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.